merasa jika ada seseorang yang memperhatikan kamu. Mungkin hal itu adalah salah satu ciri jika seseorang itu sedang tertarik kepadamu. Walaupun orang itu seolah cuek, tapi kamu bisa tahu dari perangainya atau body language-nya. Jika orang tersebut menunjukkan body language seperti misalnya meniru gerakan kamu, cara bicara, bahkan gaya kamu, hal itu karena orang-orang secara alami akan menyelaraskan diri dengan orang yang mereka minati. Tapi tentu saja hal-hal seperti itu tidak bisa langsung lompat ke kesimpulan bahwa dia menyukai kamu. Ya, meskipun tanda-tandanya sudah jelas. Sebenarnya ada banyak tanda-tanda bagaimana kamu dapat mengidentifikasi jika ada orang yang sedang tertarik sama kamu. Ada beberapa ciri yang mudah diketahui jika ada seseorang yang tertarik sama kamu. Yang pertama adalah pupil mata yang membesar. Salah satu tanda yang bisa dikenali dengan menatap mata orang tersebut adalah memperhatikan pupil matanya. Apakah pupilnya mengecil atau membesar? Ketika kita menyukai seseorang, maka biasanya secara alami kita ingin melihat orang itu lebih sering. Pupil yang membesar menghantarkan cahaya yang lebih terang, sehingga akan mendapat penglihatan yang lebih baik. Pupil yang membesar juga merupakan suatu tanda kegembiraan. Yang kedua adalah jarang mengedipkan mata. Tanda lainnya yang dapat dilihat dari mata adalah jarang mengedipkan mata. Jika orang tersebut cukup lama memandang kamu dan jarang berkedip, maka hal itu besar kemungkinan dia sedang tertarik sama kamu. Bahkan tidak jarang orang yang tertarik dengan orang lain menyelaraskan kedipan matanya dengan orang tersebut. Dan hal ini tentu saja tanpa disadari ya, jadi bukan disengaja. Namun pada intinya, orang yang tertarik dengan kamu itu tidak ingin kehilangan walaupun satu detik momen untuk melihat kamu. Makanya mereka secara tidak sadar jadi jarang berkedip. Yang ketiga adalah gelisah. Ketika tertarik dengan seseorang, biasanya ada nervous atau gelisah yang bisa dilihat dari apa yang dilakukannya. Seperti misalnya memainkan rambut, memainkan anting, mengusap-usap jari, memegang tengkuk leher, atau kebiasaan lainnya yang menandakan kegelisahan. Ketertarikan terkadang melibatkan tekanan yang sering disebut good stress. Tubuh akan memberikan respon yang sama, baik itu stres yang baik atau yang buruk. Jadi kamu bisa melihat apakah ada tanda ini pada orang yang sedang dekat dengan kamu saat ini. Yang keempat adalah menghadapkan tubuhnya. Seringkali kita dapat melihat orang yang berhadapan ketika berbicara. Misalnya ada dua orang yang sedang duduk bersebelahan, dan salah satu kursi orang itu menghadap ke orang sebelahnya. Dan terkadang mereka juga suka menyandarkan anggota tubuhnya kepada kamu, atau menggeser tempat duduknya lebih dekat ke arahmu. Yang kelima adalah bersandar di kursi. Selain menyandarkan tubuh, ternyata dari cara orang tersebut duduk juga bisa dilihat apakah dia tertarik dengan kamu. Salah satu open body language atau bahasa tubuh yang terbuka menjadi tandanya. Mereka akan bersandar ke kursi dan membiarkan tangan mereka lebih rileks dengan tidak memegang sesuatu seperti handphone atau minuman. Hal ini biasanya karena mereka ingin lebih intens dalam menciptakan sebuah hubungan tanpa terhalangi sesuatu. Yang keenam adalah mengganti tone suara. Ada yang pernah dengar orang lain atau teman kalian yang terdengar berbeda dari biasanya ketika ada orang lain yang disukainya atau bahkan sedang menceritakan sesuatu yang menarik baginya, suaranya berubah, intonasinya berubah. Sebuah penelitian mengatakan jika orang-orang dapat mengedit suara, kekuatan nada bicara ketika berbicara dengan orang yang mereka anggap menarik. Hal itu terjadi karena secara tidak sadar orang lain ingin terlihat atau terdengar lebih menonjol dibandingkan dengan orang lain.
Misalnya seorang cowok yang berbicara dengan intonasi yang lebih rendah ketika berbicara dengan cewek yang menurutnya menarik. Atau cewek yang berbicara dengan nada yang lebih tinggi, tidak seperti biasanya ketika berbicara dengan cowok yang dianggapnya menarik. Yang ketujuh ada meniru. Jika kamu sedang dalam sebuah percakapan dan lawan bicara kamu mulai menirukan bagaimana kamu berbicara dengan tangan kamu, bagaimana cara kamu duduk, dan energi kamu ketika sedang dalam perbincangan, mungkin mereka mulai mengembangkan ketertarikan sama kamu. Hal itu biasanya disebut dengan mirroring. Jika seseorang tertarik dan nyaman denganmu, secara tak sadar mereka akan terbawa dengan beberapa kebiasaan kamu. Hal ini yang biasanya membuat pasangan terkadang lebih mirip satu sama lainnya. Dan yang terakhir adalah menggoda. Bukan menggoda seperti catcalling atau bullying ya. Hal itu tentu saja tidak termasuk ke dalam tanda-tanda di atas lainnya. Kamu pernah pergi ngedate atau sekedar jalan dengan orang yang selalu menggoda kamu? Bahkan menggoda kamu dengan makanan yang sedang kamu pesan. Ya, memang pada level ini terkadang lebih banyak digunakan bahkan ditemui pada anak-anak atau pada remaja. Tapi pada kenyataannya banyak pula orang dewasa yang masih melakukannya. Itu juga menjadi upayanya untuk tidak nervous atau menciptakan pembicaraan. Masalahnya, terkadang ini akan menjadi menyebalkan jika terlalu sering. Terkadang ada orang-orang yang memiliki selera humor yang berbeda satu sama lain, sehingga kesan yang ditangkap tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Tapi ini masih menjadi salah satu ciri bahwa orang tersebut memang tertarik sama kamu. Disukai atau menyukai orang lain tentu adalah salah satu pengalaman dalam perjalanan hidup. Selain tanda di atas, dalam perjalanannya akan banyak hal-hal yang dapat membuat kamu dengan mudah menyimpulkan apakah orang tersebut sedang tertarik dengan kamu. Namun jika kamu merasa perlakuannya atau kebiasaannya membuat kamu tidak nyaman, maka sebaiknya beritahu dia. Bicarakan dengannya bahwa hal tersebut membuat kamu tidak nyaman. Jadi nggak ada tuh ghosting-ghosting pas lagi PDKT.